Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Pak Amril Muhammad, dosen Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Rahman Fadilah, mahasiswa Prodi MP UNJ angkatan tahun 2020, kelas C. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan di era digital. Apa itu era digital? Era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Sekarang kita sudah masuk di era digital, yang dimana semua kegiatan bisa dilakukan dengan cara yang lebih canggih. Apalagi dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini, yang dimana sebagian besar pekerjaan maupun pendidikan dilakukan secara daring menggunakan teknologi perangkat kita seperti laptop, handphone, ataupun komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Secara umum, era digital adalah suatu masa yang sudah mengalami perkembangan dalam segala aspek kehidupan menjadi serba digital. Perkembangan era digital juga terus berjalan tanpa bisa dihentikan. Karena sebenarnya masyarakat sendiri atau kitanya sendiri yang meminta dan menuntut segala sesuatu pekerjaan menjadi lebih praktis dan efisien. Kenapa kepemimpinan di era digital itu sangat penting? Kepemimpinan di era digital adalah kemampuan penting yang harus dimiliki oleh individu untuk menciptakan solusi dari berbagai permasalahan yang ada di era digital. Digital leadership atau kepemimpinan di era digital bukanlah seseorang yang harus ahli dalam rakit komputer, mengoperasikan komputer, hingga desain web sekalipun. Namun, digital leadership adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam memimpin suatu organisasi atau perusahaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di era digital, sehingga dapat mencapai target dari organisasi atau perusahaan tersebut. Adapun beberapa konsep kepemimpinan di dunia digital menurut riset dan beberapa ahli, yaitu yang pertama adalah complex problem solving. Mengapa complex problem solving sangat diperlukan? Pada paling dasarnya, complex problem solving dibutuhkan karena pemecahan masalah yang kompleks akan menuntut keterampilan, pengetahuan, dan strategi yang berbeda dengan pemecahan masalah yang sederhana. Kita yang melakukannya juga dituntut untuk memiliki kemampuan regulasi diri, kreativitas, pikiran yang terbuka, dan bekerja sama dengan orang lain. Maka, sebaiknya kita melatih diri agar mampu menghadapi masalah-masalah yang unik dalam konteks yang unik juga. Yang kedua ada critical thinking atau berpikir kritis. Critical thinking adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus kita lakukan dan tentang apa yang harus kita percaya. Critical thinking mencakup kemampuan untuk terlibat dalam pemikiran reflektif dan mandiri. Yang ketiga adalah kreativitas. Kreativitas membuat kita lebih kuat dan fleksibel. Ada orang yang menyukai apa yang kita buat dan ada pula yang tidak menyukainya. Namun, pada dasarnya, semua manusia ingin disukai dan dikagumi atas apa yang mereka lakukan. Tetapi, sebagai seniman kreatif, sulit untuk menerima penolakan. Nah, di sini dibutuhkan yang namanya pemikiran kreatif. Kreativitas mengajarkan kita untuk menjadi tangguh, kuat, dan fleksibel. Dan juga, kreativitas mengajarkan kita tidak melarikan diri dari kritik, melainkan bangga dengan kegagalan karena dua hal ini dapat membuatmu jauh lebih berkembang. Selanjutnya ada emotional intelligence. Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik itu emosi orang lain maupun emosi diri sendiri dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan kesehatan mental. Seseorang dengan emotional intelligence yang baik mampu mengontrol emosi saat marah, peka terhadap perasaan orang lain, dan sebagainya. Yang kelima terdapat coordinating with others. Coordinating with others atau berkoordinasi dengan orang lain mungkin terdengar sederhana. Namun, sebenarnya skill ini memegang peranan penting dalam dunia kerja. Seorang karyawan harus mampu bekerja sama dengan rekan kerjanya secara maksimal demi untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Dan yang terakhir yaitu people management. Tak bisa dipungkiri, karyawan adalah aset terbesar bagi perusahaan. Jika tidak ada karyawan, tentu saja perusahaan manapun tidak dapat berjalan dengan semestinya. Disinilah peran dari skill people management, yakni bagaimana untuk mengatur para karyawan yang meliputi memotivasi, menyemangati, serta memberikan evaluasi atas pekerjaan mereka yang lakukan selama ini. Skill people management ini dibutuhkan untuk mengetahui potensi-potensi dari para karyawan agar dapat diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan.